Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, dalam kondisi apapun, mari kita mendisiplin lidah kita untuk senantiasa berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Rema, sebuah program rohani yang dirancang agar hati dan pikiran kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan, karena itulah kunci di mana iman kita bisa bertumbuh dan kita bisa mengalami hidup Kristen yang berkemenangan setiap hari. Haleluya. Dalam program ini kita akan belajar firman Tuhan secara praktis dari Matius sampai Wahyu. Hari ini kita sampai pada seri 98 dan kita akan belajar dari Matius 12 ayat 33 sampai dengan 37. Dan ayat yang akan saya baca untuk kita semuanya yaitu di ayat 35 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Hati-hati dengan hati. Itulah tema Rema seri 98 hari ini. Saudaraku, sebenarnya apa yang salah dengan orang Farisi? Mengapa yang dikatakan dan dilakukan selalu negatif, bahkan cenderung jahat? Jawaban dari pertanyaan ini bisa kita dapatkan dari pernyataan Tuhan Yesus dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang salah dari orang Farisi sesungguhnya terletak pada hatinya. Dalam ayat 35 Tuhan Yesus menyebut hati sebagai perbendaharaan. Arti perbendaharaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat menyimpan harta atau barang berharga. Sedangkan Amsal menyebutnya sebagai pusat dari hidup manusia. Jadi apa yang dikatakan Yesus dan yang dikatakan Salomo mengandung arti yang sama. Hati sebagai pusat hidup manusia. Itu sebabnya kita harus sangat hati-hati dengan hati kita. Pertanyaannya, mengapa kita harus sangat hati-hati dengan hati kita? Pertama, agar sampah tidak masuk dan tersimpan di hati. Hal-hal negatif merupakan sampah yang sangat berbahaya bagi hati kita. Jika sampah sampai memenuhi hati kita, menyebabkan hati kita sakit dan rusak. Rusaknya hati merupakan rusaknya seluruh hidup kita. Perkataan dan kelakuan kita kotor dan negatif adanya. Kedua, mengapa kita harus sangat hati-hati dengan hati kita? Agar hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, kalau hati kita penuh dengan hal-hal yang baik, apa yang meluap keluar pun juga baik. Perkataan kita baik dan membangun, kelakuan kita pun baik.
perkataan dan kelakuan yang baik pasti memberkati orang lain. Dan hal tersebut membuat nama Tuhan dimuliakan. Ketiga, mengapa kita harus sangat hati-hati dengan hati kita? Agar kita tidak masuk hukuman pada hari penghakiman. Ayat 37 berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu saudaraku, mari hati-hati dengan hati kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, luar biasa firman-Mu mengingatkan kami agar kami hati-hati dengan hati kami, supaya hati kami tidak dipenuhi dengan sampah-sampah yang menyebabkan hati kami sakit dan rusak. Tapi biarlah kami memenuhi hati kami dengan firman-Mu, supaya apa yang meluap keluar adalah firman yang memberkati orang lain dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kesempatan yang indah ini aku berdoa dalam nama Yesus. Saudaraku, dimanapun kau berada yang sakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Engkau sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan dan harapan baru. Haleluya, amin. Saudaraku, hati-hati dengan hati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.